Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Rika Andrita, mahasiswi STAI Tapak Tuan Prodi Perbankan Syariah. Kali ini kita akan membuat sebuah video tentang pembelajaran di Prodi Perbankan Syariah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita perlu tahu apa saja yang akan dibahas di dalam pembelajaran di Prodi Perbankan Syariah. Berikut adalah pembahasan yang akan kita bahas. Pertama, mengenal apa itu perbankan syariah. Dan yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip di perbankan syariah. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Mengenal apa itu perbankan syariah adalah perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan menggunakan bunga dan riba, dan larangan berinvestasi pada usaha-usaha yang bersifat haram. Maka di dalam perbankan syariah tidak memperbolehkan yang menggunakan sistem riba dan haram. Prinsip-prinsip di perbankan syariah. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, dengan kata lain mudharabah. Mudharabah merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal, di mana keuntungan ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan merupakan kelalaian dari pengelola modal. Ada dua jenis akad mudharabah. Yang pertama, mudharabah mukalafah adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dana dengan pengelola dana dengan dukungan yang luas dan tidak memiliki batas, baik jenis usaha, waktu dan daerah bisnis yang digeluti yang sesuai dengan syariah Islam. Pembiayaan berdasarkan permintaan modal, dengan kata lain disebut musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu usaha, di mana masing-masing pihak berhak atas keuntungan yang diperoleh sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan. Jenis akad musyarakah. Yang pertama, musyarakah mufawadah, yaitu musyarakah antara dua orang atau lebih pada objek wisata dengan jumlah modal dan kerja yang sama antara pihak-pihak terlibat. Kedua, musyarakah al-inan, yaitu kerjasama dalam bentuk modal suatu perdagangan antara pihak-pihak tertentu, di mana modal terbesar dikeluarkan dan keuntungan yang diperoleh tidak harus sama. Ketiga adalah musyarakah al-wujuh, yaitu bentuk kerjasama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka tidak memiliki modal, lalu membeli barang dengan cara kredit dan menjual dengan cara tunai, sedangkan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Poin yang keempat adalah musyarakah al-abdan, yaitu adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang hanya melibatkan tenaga mereka tanpa melibatkan modal bersama. Kelima adalah musyarakah al-mali, yaitu memiliki pengertian bersama atas suatu aset, di mana salah seorang mitra tidak dapat menggunakan akad menjual aset sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya. Poin yang ketiga adalah perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Pada sistem syariah bagi hasil, sedangkan pada sistem konvensional yaitu memakai bunga. Berikut adalah perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah adalah penentukan besarnya risiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Sedangkan di bank konvensional, penerima suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank.
adalah besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Sedangkan di bank konvensional, besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang modal yang dipinjamkan. 3. Pada bank syariah, jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Sedangkan di bank konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik. 4 adalah perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah, bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek itu. Jika tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Sedangkan di bank konvensional, pihak bank menerima beban pembayaran bunga pada nasabah, walaupun kondisi perekonomian tidak stabil.